Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Zainal Abidin. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berbagai macam sumber energi dalam kehidupan yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan manusia. Contohnya ada sumber energi berupa air, kemudian cahaya matahari, angin, nuklir, panas bumi, dan bahan bakar organik. Berikut akan kami jelaskan. Yang pertama adalah air untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Bagaimanakah prosesnya? Anak-anak tentunya sudah pernah mendengar yang namanya bendungan atau sudah pernah tahu yang namanya bendungan air. Nah, aliran air pada bendungan sungai sangat deras. Aliran air tersebut memiliki energi kinetik. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terdapat generator yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar. Ketika gigi-gigi generator berputar, maka baling-baling turbin juga akan ikut berputar. Nah, perputaran turbin tersebut akan memutar kumparan magnet yang ada di dalam generator, sehingga timbul pergerakan elektron yang membangkitkan adanya arus listrik. Nah, kemudian generator yang menghasilkan listrik akan dihubungkan dengan transformator untuk menaikkan tegangan listrik agar listrik dari PLTA dapat dialirkan menuju rumah-rumah masyarakat atau industri. Jadi itulah mengapa air bisa bermanfaat sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya, pemanfaatan energi alternatif yang kedua adalah cahaya matahari bisa digunakan untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Coba kita perbesar, ini ya, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang dinamakan sel surya. Sel surya terbuat dari lapisan silikon yang dapat menghantarkan listrik yang berbentuk lembaran-lembaran. Partikel cahaya matahari yang disebut foton akan mengenai lapisan silikon sel surya tersebut. Setelah sel surya terkena cahaya matahari, maka terjadi pemisahan elektron-elektron yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik dari sel surya tersebut dapat digunakan secara langsung di rumah-rumah untuk berbagai keperluan seperti menyalakan lampu, pompa air, dan sebagainya. Energi listrik yang dihasilkan juga disimpan dalam bentuk baterai sehingga saat malam hari masih bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, itulah cahaya matahari berguna untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pemanfaatan energi berikutnya yang ketiga adalah angin. Bisa digunakan untuk PLT, angin pembangkit listrik tenaga angin. Ini kita perbesar lagi untuk PLTA-nya. Angin adalah udara yang bergerak dan memiliki energi kinetik cukup besar untuk menggerakkan turbin. Turbin itu bahasa daerah Jawa yaitu kitiran ya. Tenaga angin memiliki jumlah yang sangat banyak
dan tidak terbatas, bersih serta dapat mengurangi efek pencemaran lingkungan. Suatu pembangkit listrik merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Energi angin akan memutar turbin-turbin seperti seperti proses yang terjadi pada PL tadi, yaitu menggerakkan generator. Angin akan memutar sudut turbin lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator yang ada di bagian belakang turbin. Saat poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux yang menghasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik inilah yang dihasilkan kemudian disalurkan menuju kabel jaringan listrik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Ya, negara yang terkenal dengan kincir angin adalah negara Belanda. Jadi mayoritas di sana adalah pembangkit listriknya menggunakan tenaga angin. Di Indonesia juga ada wilayah yang sudah menerapkan PLT angin, pembangkit listrik tenaga angin, yaitu di wilayah Nusa Tenggara. Berikutnya, pemanfaatan energi alternatif yang keempat adalah nuklir. Nuklir bisa digunakan untuk PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk nuklir adalah sumber energi yang berasal dari mekanisme fisi. Fisi adalah pembelahan inti dari material tertentu seperti uranium yang akan menghasilkan reaksi yang besar. Reaksi tersebut dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar pula. Energi yang dihasilkan dalam reaksi fisi nuklir dapat digunakan sebagai pembangkit listrik skala besar. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir ini mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi nuklir itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia. Berikutnya yang kelima, pemanfaatan energi alternatif. Yang kelima yaitu panas bumi. Suhu panas bumi itu berasal dari material cair yang disebut magma yang berada di dalam perut bumi. Panas dari perut bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Energi listrik yang berasal dari panas bumi tersebut disebut PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan energi panas bumi adalah yaitu memompa air ke dalam bumi. Kemudian panas dari bumi akan menciptakan uap. Uap tersebut akan digunakan untuk menggerakkan turbin untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah listrik. Cairan kemudian akan dikembalikan lagi ke dalam bumi untuk dipompa lagi ke atas dalam bentuk uap. Siklus tersebut terjadi secara terus-menerus. Selain itu, energi panas bumi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan pompa air panas untuk memanaskan ruangan, terutama di daerah yang mengalami musim salju atau musim dingin dan lain sebagainya. Jadi panas bumi bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Berikutnya, pemanfaatan energi alternatif yang keenam adalah sumber energi bahan bakar organik. Bahan bakar organik yaitu bahan bakar yang berasal dari tanaman atau sisa-sisa pencernaan hewan sebagai sumber energi. Contohnya adalah biogas, biosolar, biofuel, dan sebagainya.
Biogas dihasilkan dari sisa-sisa kotoran ternak seperti sapi yang mengandung gas metana. Gas metana diolah lebih lanjut menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai pengganti gas LPG atau gas alam. Biogas lebih murah dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Biasanya ini warga atau orang-orang yang memelihara sapi perah atau sapi yang diambil untuk susunya itu, biasanya tinja atau kotoran sapi itu ditampung dalam suatu wadah tertentu, kemudian diberi cairan, kemudian diaduk sampai merata. Setelah itu ditutup, dibiarkan dalam beberapa waktu. Setelah muncul gas metananya, kemudian dialirkan ke kompor-kompor ya, sebagai bahan bakar pengganti LPG, dan ini lebih murah karena masyarakat bisa memproduksi sendiri, tidak perlu repot-repot beli LPG. Nah, ini salah satu manfaat dari energi bahan bakar organik. Di negara-negara maju kini telah digunakan kendaraan dengan sumber tenaga dari matahari, ya, seperti itu. Kendaraan ya, ada yang sudah memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi gerak. Mobil atau mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar solar dapat diganti dengan sumber energi seperti biodiesel atau biosolar. Seperti di Pertamina kita itu sudah menghasilkan 30% biosolar. Nah, itu dihasilkan dari minyak kelapa sawit, kemudian dilakukan proses sehingga 30% itu dari minyak kelapa, hasil olahan dari sawit, kemudian yang 70% itu dari solar. Nah, rencana pemerintah Indonesia ini akan menghasilkan biosolar 100% yang bisa menghidupkan atau menjalankan mesin mobil. Nah, biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari minyak tumbuh-tumbuhan. Contohnya tadi adalah kelapa sawit. Selain itu dikenal pula bahan bakar organik biomasa. Nah, ada biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Misalnya tebu. Tebu diambil sarinya untuk diolah menjadi gula. Gula yang dihasilkan digunakan untuk membuat alkohol. Kemudian alkohol tersebut dicampur dengan bensin sehingga bahan bakar yang dikenal dengan nama gasohol. Bahan bakar ini juga bisa menjalankan berbagai macam mesin. Nah, itulah anak-anak berbagai macam sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktu yang diberikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.